Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Alfiani dengan NIM 112110942. Saya akan memberikan komentar mengenai pembahasan sebuah kebijakan yang cukup hangat diperbincangkan saat ini, yaitu kenaikan tarif PPN menjadi 12% yang sudah berlaku mulai 1 Januari 2025 kemarin. Pada tanggal tersebut, pemerintah resmi menaikkan tarif PPN dari sebelumnya 11% menjadi 12%. Sebagai kompensasi, pemerintah kasih diskon listrik 50% untuk pelanggan tertentu dan juga bagi-bagi beras 10 kilo buat keluarga miskin. Kebijakan ini jelas punya dampak luas. Ada sisi positif dan ada juga sisi negatifnya, terutama buat masyarakat kecil dan pelaku usaha kecil. Katanya pemerintah menaikkan tarif ini buat nambah pendapatan negara. Di laporan IKPI Jakarta, dalam APBN 2025, target penerimaan pajak dipatok di angka 2.189,3 triliun dan PPN ini jadi salah satu sumber utama pendapatan itu. Jadi kenaikan ini dianggap penting buat mendukung program pembangunan dan subsidi lain yang udah direncanain. Kalau kita lihat dari sudut pandang teori ekonomi, pajak itu sebenarnya bukan cuma soal nambah pendapatan negara, tapi juga sebagai alat buat redistribusi kekayaan. Dengan naiknya PPN ini, walaupun berat buat masyarakat, sebenarnya pemerintah punya peluang besar buat pakai pendapatan tambahan ini untuk hal-hal penting, kayak subsidi listrik atau bantuan sosial. Jadi kalau benar-benar dikelola dengan baik, kebijakan ini bisa bantu menciptakan keseimbangan ekonomi yang lebih adil di masyarakat. Kenaikan ini sebenarnya udah direncanain dari dulu. Awalnya PPN kan naik dari 10% jadi 11% pada 2022 kemarin. Dan sekarang naik lagi jadi 12%. Pemerintah sengaja naikin secara bertahap biar masyarakat nggak terlalu kaget dan punya waktu buat menyesuaikan. Tapi yang nggak bisa diabaikan, kenaikan PPN ini langsung terasa di harga barang dan jasa. Contohnya, kita beli barang seharga 1 juta. Sebelumnya kena PPN 11% kan cuma bayar 1.110.000. Nah, kalau sekarang dengan PPN 12%, totalnya jadi 1.120.000. Kelihatannya emang cuma naik 10.000 ya. Tapi kalau dikumpulkan dari banyak pembelian, jelas beban masyarakat bakal lebih berat. Naiknya tarif pajak pertambahan nilai PPN jadi 12% per 1 Januari 2025 jelas bakal kerasa langsung di pola konsumsi masyarakat. Kebijakan ini emang dibuat buat nambah pendapatan negara, tapi risikonya daya beli masyarakat, terutama mereka yang ekonominya menengah ke bawah bisa turun. Kita juga nggak bisa tutup mata, kebijakan ini bakal berat buat kelas menengah kayak kita. Mereka yang biasa hidup konsumtif pasti bakal ngerasa lebih tertekan. Harga barang-barang impor kayak elektronik atau fashion pasti naik. Akibatnya daya beli mereka menurun. Padahal kelas menengah ini tuh yang paling banyak menggerakkan roda konsumsi domestik kita. Menurut laporan Tempo.co, target penerimaan pajak tahun 2025 naik 13,29% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Tapi ada juga ekonomi yang ngeraguin apakah target itu realistis. Dalam konferensi pers APBN kita tanggal 6 Januari 2025, Bu Menteri Keuangan Sri Mulyani bareng Pak Wakil Menteri Keuangan Swahasil Nazara dan Thomas Jiwandono
bilang kalau sepanjang 2024 APBN kita defisit 507,8 triliun, setara 2,29% dari PDB. Tahun 2025 target pendapatan negara dipatok sampai 3.005,1 triliun. Ini pertama kalinya target pendapatan negara ditaruh setinggi itu. Menurut saya ya, kebijakan menaikkan PPN jadi 12% mulai Januari 2025 harus dipikirkan dengan sangat hati-hati. Dari data Center of Economic and Law Studies Kelios, konsumsi rumah tangga diprediksi bakal turun sampai 40,68 triliun. Ini nunjukin kalau daya beli masyarakat bakal tertekan banget, apalagi kondisi ekonomi kita masih belum sepenuhnya pulih setelah pandemi. Kebijakan ini bisa jadi bumerang buat pertumbuhan ekonomi nasional. Dampak lainnya adalah inflasi. Menurut laporan IPOD-NEWS, inflasi Indonesia di tahun 2025 diproyeksikan akan di kisaran 1,5% sampai 3,5%. Salah satu pemicunya adalah kenaikan tarif PPN barang mewah jadi 12% dan naiknya harga BBM non subsidi per 1 Januari 2025. Hasiana Evalita Sitomorang, ekonomi dari PT Bank Danamon Indonesia (TBK) BDMN, bilang dalam pernyataan tertulisnya pada 2 Januari 2025, kenaikan ini bakal bikin inflasi bulanan terus naik bertahap dari Januari sampai April 2025. Meskipun dampaknya nggak langsung besar, tetap harus diwaspadai. Harga kebutuhan pokok kayak beras, minyak, dan gula bisa ikut naik gara-gara biaya distribusi yang juga naik. Inflasi ini bakal bikin harga barang dan jasa makin mahal, jadi kebutuhan sehari-hari makin sulit dijangkau, terutama ya buat masyarakat menengah ke bawah. Menurut saya, pemerintah harus nyiapin langkah-langkah mitigasi yang lebih komprehensif biar dampaknya nggak terlalu berat buat masyarakat. Saya mau menyoroti dampak kebijakan kenaikan PPN ini terhadap pengeluaran masyarakat. Dari pajak.com, masyarakat miskin bakal kena tambahan pengeluaran sekitar 101.880 per bulan, sementara kelas menengah sekitar 354.293 per bulan. Angka ini lumayan besar ya, terutama buat mereka yang penghasilannya udah pas-pasan. Kebijakan ini juga menurut saya bakal jadi beban tambahan yang cukup berat buat banyak keluarga di Indonesia. Dari sisi sosial, kenaikan PPN ini juga bisa memperlebar kesenjangan antara kelompok kaya dan kelompok miskin. Masyarakat kelas atas mungkin nggak terlalu terlalu kerasa dampaknya. Tapi buat kelas menengah ke bawah seperti kita ini jelas berat. Saya khawatir ketimpangan ekonomi yang udah ada malah makin parah gara-gara kebijakan ini. Kalau kita ingat, waktu PPN naik dari 10% ke 11% di tahun 2022, dampaknya nggak terlalu kerasa ya, karena pemerintah waktu itu cukup pintar dengan sosialisasi yang bertahap. Nah, kali ini pemerintah harus lebih gencar lagi edukasinya, terutama buat pelaku usaha kecil yang mungkin belum ngerti cara ngitung pajak dengan tarif baru ini. Buat meringankan beban, pemerintah kasih diskon listrik 50% untuk pelanggan dengan daya 450 volt ampere sampai 2200 volt ampere. Pemerintah juga udah siapkan anggaran sebesar 12,1 triliun buat subsidi ini yang bakal dinikmati 81,4 juta pelanggan rumah tangga. Program ini berlaku selama 2 bulan, Januari dan Februari 2025. Diskon listrik ini jelas membantu. Contohnya kayak pelanggan dengan daya 450 watt ampere yang biasanya membayar 100.000 per bulan,
sekarang cuma perlu bayar 50.000. Penghematan ini bisa dipakai buat kebutuhan lain yang lebih penting. Ya, kalau kita ngomongin dunia usaha besar juga kayak retail modern atau manufaktur, mereka pasti kena dampak dari kenaikan PPN ini. Mereka harus ubah strategi harga dan risikonya yang bisa bikin penjualan turun. Tapi di sisi lain, diskon listrik dan bantuan sosial dari pemerintah mungkin bisa sedikit bantu menjaga daya beli konsumen, walaupun efeknya cuma terasa di kelompok tertentu aja. Salah satu cara buat ngatasin dampak kenaikan ini adalah lewat edukasi keuangan ke masyarakat. Kalau masyarakat punya pengetahuan yang cukup soal cara ngatur keuangan, mereka bisa lebih siap buat menyesuaikan diri sama perubahan harga gara-gara kebijakan ini. Pendapatan tambahan dari kenaikan PPN ini rencananya bakal dipakai buat proyek infrastruktur besar kayak pembangunan jalan tol dan transportasi umum. Selain itu, pemerintah juga janji bakal ningkatin anggaran pendidikan dan kesehatan. Misalnya kayak anggaran kesehatan tahun 2025 diproyeksikan naik 10% dibandingkan tahun sebelumnya. Tapi tantangan terbesarnya adalah gimana caranya memastikan pendapatan tambahan ini benar-benar dipakai sesuai rencana. Masalah korupsi dan inefisiensi anggaran masih sering jadi kendala di Indonesia. Jadi, pengawasan yang ketat itu wajib banget. Contohnya kayak dalam program diskon listrik ada laporan kalau pelanggan yang nggak layak malah masih dapat subsidi. Ini karena data pelanggan belum diperbarui sepenuhnya. Pemerintah harus pastiin bantuan benar-benar sampai ke mereka yang benar-benar butuh. Nah, buat program pembagian beras, masalah distribusi juga sering terjadi, terutama di daerah terpencil kayak Papua atau Maluku. Akses transportasi yang sudah bikin biaya distribusi jadi mahal, dan akibatnya masyarakat di sana sering telat menerima bantuan dibandingkan dengan daerah lain. Salah satu solusi buat masalah pendataan ini adalah memanfaatkan teknologi pemerintah, bisa pakai big data buat verifikasi siapa aja yang layak dapat subsidi atau bantuan. Misalnya pakai data dari DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial yang terus diperbarui supaya lebih akurat. Kita bisa belajar dari negara lain yang udah menetapkan tarif pajak lebih tinggi kayak Jerman dengan PPN 19%. Meski tarifnya tinggi, mereka punya sistem pendataan dan distribusi bantuan sosial yang efektif. Ini nunjukin kalau tarif pajak yang tinggi bisa diterima masyarakat asalkan ada transparansi dan pengelolaan yang benar. Di Indonesia, kebijakan naiknya PPN ini pasti nggak lepas dari kemungkinan adanya protes masyarakat. Beberapa tahun terakhir, kita sering lihat ya aksi demonstrasi yang nuntut kebijakan fiskal yang lebih adil. Jadi menurut saya, pemerintah perlu lebih sering dialog sama masyarakat buat ngurangin gesekan sosial. Selain ngobrol langsung sama masyarakat, pemerintah juga bisa gandeng akademisi atau pakar ekonomi buat bikin kebijakan pendukung yang bisa bantu implementasi kenaikan PPN ini. Kalau pendekatannya berbasis data, kebijakan ini bisa lebih diterima dan dampaknya lebih terukur. Pemerintah juga harus kasih perhatian lebih ke UMKM, misalnya dengan ngasih pelatihan manajemen keuangan atau akses ke kredit murah.
Dengan dukungan kayak gini, UMKM bisa tetap bertahan meski tarif pajak naik. Saya rasa pemerintah juga perlu sosialisasi yang lebih luas soal kenaikan PPN ini. Masih banyak masyarakat yang belum paham tujuan dan manfaat jangka panjangnya. Jadi wajar ya kalau muncul penolakan dari masyarakat. Tapi kalau edukasinya baik, masyarakat pasti bisa lebih ngerti dan menerima kebijakan ini. Kenaikan PPN ini juga bakal lebih terasa di perkotaan, di mana biaya hidup udah tinggi banget. Orang-orang kota yang biasa beli barang impor atau pakai layanan premium bakal lebih ngerasain dampaknya dibandingkan masyarakat di desa. Pemerintah memang berusaha ya kasih mitigasi lewat diskon listrik 50% untuk pelanggan daya 2200 volt ampere ke bawah dan bantuan beras 10 kilo buat keluarga miskin. Menurut saya langkah ini perlu diapresiasi, tapi ya nggak cukup ya. Diskon listrik yang misalnya cuma berlaku buat kelompok tertentu, padahal nggak semua masyarakat yang kena dampak dari kenaikan PPN ini dapat memanfaatkan dari kebijakan tersebut. Misalnya mereka yang pakai listrik di atas 2200 volt ampere yang mungkin ekonominya masih menengah, tetapi harus hadapi kenaikan PPN tanpa kompensasi apapun. Terus bantuan beras 10 kilo itu sifatnya sementara juga. Jadi nggak bisa benar-benar nutup tekanan ekonomi akibat naiknya harga barang secara keseluruhan. Sering juga kita dengar laporan kalau bantuan kayak gini tuh nggak nyampe ke semua orang yang butuh. Kadang distribusinya telat atau jumlahnya nggak sesuai. Ini nunjukin kalau sistem pendataan dan distribusi masih butuh banyak perbaikan. Kenaikan PPN ini juga kerasa banget buat UMKM. Contohnya penjual gorengan yang harus bayar lebih mahal buat bahan baku kayak minyak goreng atau tepung. Kalau mereka naikkan harga jual, pelanggan mungkin bakalan berkurang. Tapi kalau nggak dinaikkan dinaikkan harganya, keuntungan mereka jadi makin tipis. Ini jelas bikin posisi UMKM makin sulit. Kalau lihat dari data Kementerian Koperasi dan UKM, 99% usaha di Indonesia itu adalah UMKM dan mereka nyerap 97% tenaga kerja. Jadi kalau UMKM kena dampak negatif gara-gara kenaikan PPN, efeknya bakal luas banget, termasuk ke angka pengangguran. Pemerintah seharusnya kasih insentif buat UMKM, misalnya pengurangan pajak atau bantuan modal. Selain itu kan juga sosialisasi soal kebijakan PPN ini juga penting banget biar pelaku usaha kecil lebih siap menghadapi perubahan. Menurut saya, pemerintah juga perlu mempertimbangkan alternatif kebijakan lain, salah satunya dengan memperluas basis pajak, artinya menambah jumlah wajib pajak yang terdaftar. Dengan cara ini, pendapatan negara kita bisa meningkat tanpa harus naikin tarif PPN ini. Ini lebih adil. Beban pajaknya dibagi merata di semua lapisan masyarakat. Selain itu, pemerintah harus pastikan kalau kenaikan PPN ini benar-benar memberikan manfaat buat masyarakat. Kalau dana yang didapat dipakai untuk pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan yang lebih baik, masyarakat mungkin bisa lebih menerima kebijakan ini. Tapi kalau nggak ada transparansi dan akuntabilitas, kebijakan ini malah bikin banyak yang nggak puas. Contohnya kayak
Di negara lain kayak Jepang, kenaikan PPN sering diimbangi sama peningkatan kualitas pelayanan publik. Mereka pakai dana dari pajak untuk biayain program pensiun nasional dan layanan kesehatan universal. Kalau pemerintah Indonesia bisa kasih hasil yang serupa, masyarakat mungkin lebih bisa terima kebijakan ini dengan baik. Menurut saya juga waktu penerapan kenaikan PPN ini kurang tepat. Setelah pandemi, banyak masyarakat yang baru mulai pulih secara finansial. Kalau sekarang beban pajak ditambah, itu bisa bikin daya beli yang masih rapuh makin terganggu dan malah menghambat pemulihan ekonomi. Seharusnya kebijakan ini ditunda dulu sampai kondisi ekonomi benar-benar stabil. Dampak lain yang perlu diperhatikan itu ada di sektor UMKM. Kalau daya beli masyarakat turun, UMKM yang bergantung pada konsumsi harian bakal kehilangan omset. Kalau banyak UMKM tutup, otomatis pengangguran naik dan itu jadi masalah baru buat pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sosial. Selain itu, sektor transportasi juga kena imbasnya. Dengan tarif PPN yang lebih tinggi, biaya operasional transportasi seperti suku cadang, bahan bakar, dan perawatan kendaraan pasti naik. Ujung-ujungnya, tarif transportasi umum juga naik dan itu bakal makin memberatkan masyarakat berpenghasilan rendah yang tiap hari mengandalkan moda transportasi ini. Di sektor pariwisata, kenaikan PPN bisa bikin harga paket wisata, tiket masuk destinasi, dan akomodasi jadi lebih mahal. Ini bisa mengurangi minat wisatawan domestik, khususnya dari kalangan menengah ke bawah. Kalau begitu kan terus pelaku usaha kecil di sektor ini seperti pemandu wisata atau pengrajin lokal bisa kehilangan penghasilan mereka. Saya juga mau soroti dampaknya ke sektor pendidikan. Dengan naiknya harga barang dan jasa, biaya operasional lembaga pendidikan juga pasti meningkat. Akibatnya, biaya pendidikan baik formal maupun informal bisa ikut naik. Kalau ini terjadi, keluarga berpenghasilan rendah makin kesulitan untuk kasih pendidikan yang layak buat anak-anak mereka. Kenaikan PPN ini pasti bakal bikin konsumsi barang-barang sekunder seperti elektronik, pakaian bermerek, dan kendaraan bermotor menurun. Kalau konsumsi turun, otomatis kan pelaku usaha di sektor ini bakal kehilangan banyak penjualan yang ujung-ujungnya bisa berdampak pada pengurangan produksi dan bahkan pemangkasan tenaga kerja. Di sektor manufaktur, saya pikir dampaknya juga bakal berat. Kenaikan tarif PPN bikin harga bahan baku impor naik dan itu otomatis menambah biaya produksi. Kalau biaya itu dibebankan ke konsumen, harga produk akhir jadi mahal dan kurang kompetitif, baik di pasar dalam negeri maupun luar negeri. Ini tentu bisa bikin posisi kita di pasar global makin lemah. Menurut saya juga sebelum buru-buru menaikkan tarif PPN, pemerintah harusnya fokus dulu ke reformasi pajak lainnya. Misalnya memperluas basis pajak dengan mendorong usaha-usaha informal jadi wajib pajak, atau memperbaiki kepatuhan pajak di sektor yang selama ini masih banyak celah buat penghindaran pajak. Cara ini lebih adil dan bisa ngasih hasil jangka panjang. Selain itu, dampak psikologis dari kebijakan ini juga nggak bisa diremehkan.
Ketika masyarakat dengar pajak naik, pasti muncul kan rasa khawatir, dan itu bisa bikin mereka lebih berhati-hati dalam konsumsi atau investasi. Kalau ini terjadi, pemulihan ekonomi malah bisa melambat. Kita juga harus belajar dari pengalaman di negara lain, misalnya kayak di Prancis, kenaikan pajak bahan bakar sempat memicu gerakan Yellow Vest yang memang konteksnya beda, tapi Indonesia juga punya potensi terjadi protes sosial kalau kebijakan ini nggak dijelaskan dengan baik ke masyarakat. Sosialisasi itu penting banget biar masyarakat bisa paham alasan dan manfaat dari kebijakan ini. Menurut saya, kebantuan sosial seperti diskon listrik dan bantuan beras harus benar-benar diawasi dengan ketat. Kalau nggak diawasi, rawan banget kan terjadi penyalahgunaan dana atau distribusi yang nggak merata. Program seperti ini juga perlu ada evaluasi rutin biar benar-benar efektif membantu masyarakat yang memang butuh. Pemerintah juga bisa banget memanfaatkan teknologi supaya kebijakan ini lebih lancar. Contohnya pakai aplikasi atau platform digital buat memantau distribusi bantuan. Dengan begitu, transparansi dan akuntabilitasnya lebih terjaga, dan masyarakat juga jadi tahu kalau bantuan tuh sampai ke tangan yang tepat. Selain itu, saya pikir penting banget loh pemerintah untuk ngasih insentif buat pelaku usaha yang kena dampak dari kenaikan PPN ini. Contohnya bisa aja pemerintah kan kasih keringanan pajak atau subsidi buat UMKM biar mereka tetap bisa bertahan. Meskipun daya beli masyarakat lagi turun, dampaknya juga pasti bakal kerasa banget di pekerja sektor informal. Kalau pengeluaran masyarakat makin tinggi, mereka cenderung bakal ngurangin konsumsi jasa kayak tukang ojek, pedagang kaki lima, atau pekerja serabutan. Akibatnya kondisi ekonomi masyarakat kecil ini bakal makin terjepit, dan ini harus jadi perhatian serius buat pemerintah. Menurut saya pemerintah sebaiknya mempertimbangkan ya kebijakan jangka panjang yang lebih inklusif daripada menaikkan PPN. Kenapa nggak fokus aja ke peningkatan investasi? Dengan begitu lapangan kerja baru bisa tercipta dan masyarakat nggak cuma dibebani pajak tambahan, tapi juga dapat peluang ekonomi yang lebih besar. Kenaikan PPN ini memang niatnya baik untuk menambah pendapatan negara, tapi dampak negatifnya nggak bisa diabaikan, seperti daya beli masyarakat yang menurun, ketimpangan sosial yang makin lebar, dan sektor usaha yang bisa terancam. Kebijakan ini harus diimbangi dengan langkah nyata, misalnya kayak program bantuan yang terus berjalan dan reformasi pajak yang lebih luas. Pemerintah juga harus memastikan bahwa hasil dari kenaikan PPN ini benar-benar terasa manfaatnya untuk semua masyarakat. Kalau enggak, kebijakan ini malah cuma bikin kondisi ekonomi dan sosial makin sulit. Evaluasi dan diskusi lebih mendalam penting banget sebelum kebijakan ini dijalankan sepenuhnya. Selain itu, pemerintah perlu lebih bijak dalam mengelola anggaran negara. Kalau belanja negara lebih efisien dan kebocoran anggaran bisa diminimalkan, mungkin kenaikan PPN sebesar ini nggak perlu dilakukan. Misalnya proyek-proyek yang nggak mendesak bisa ditunda dulu dan dananya dialihkan untuk kebutuhan yang lebih prioritas. Saya juga merasa
edukasi ke masyarakat soal manfaat jangka panjang dari kenaikan PPN ini harus lebih gencar. Kalau masyarakat nggak paham kebijakan ini, cuma bakal dianggap beban tambahan. Pemerintah harus jelas banget menjelaskan gimana pajak yang mereka bayar akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Menurut saya juga kenaikan PPN jadi 12% ini jadi langkah yang berisiko besar. Dampaknya ke daya beli, inflasi, dan ketimpangan sosial itu signifikan banget. Saya harap pemerintah bisa lebih matang mengevaluasi kebijakan ini dengan dengar masukan dari banyak pihak dan pastikan langkah-langkah yang mitigasi yang dilakukan benar-benar efektif. Mungkin demikian komentar saya menanggapi mengenai kenaikan PPN menjadi 12% dan kompensasi pemerintah berupa diskon listrik 50% dan bantuan beras 10 kilo. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.